Inspirasi Kepri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Sang Bhagawa, Bodhisattva, Mahasattva. Aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga dengan kesungguhan pernyataan ini, kita semua bisa terbebas dari samsara. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pemirsa Batam TV yang terkasih, bertemu kembali dalam program Permata Dharma bersama saya, Pustaka Anu Pandita Kevin Siswanto, dengan tema Peran Generasi Muda Buddhis. Bapak Ibu pemirsa Batam TV, apa saja kecenderungan dari generasi muda zaman sekarang? Bagaimana dampak dari perkembangan zaman terhadap generasi muda kita? Dan apa yang bisa kita lakukan dari kalangan generasi muda ataupun kalangan generasi di atasnya supaya kita bisa menyikapi perubahan zaman ini, terutama dari sisi agama Buddha. Marilah kita bersama-sama mengupas lebih lanjut pada sesi hari ini. Bapak Ibu pemirsa Batam TV, hal pertama yang kita bisa terpikirkan ketika kita membicarakan tentang anak muda sekarang, anak zaman now, anak Gen Z, yaitu sesuatu yang diinginkan secara instan, bukan hanya cepat lagi, tapi apa yang kita inginkan, apa yang anak muda sekarang inginkan, sesuatu yang instan, yang bisa langsung mendapatkan jawabannya, bisa mendapatkan hasilnya dalam hitungan menit, bahkan detik. Seperti contoh akhir-akhir ini, kita tahu ada yang namanya generative AI yang sudah mulai merajalela, sudah mulai merambah di mana-mana, yang seperti penggunaan ChatGPT, yang sudah mulai populer di beberapa tahun ini. Tetapi baru kita lihat di akhir-akhir ini, ada fitur di dalam ChatGPT yang bisa memungkinkan kita untuk mengupload foto kita, dan hanya dalam hitungan detik bisa mengubah foto kita menjadi seperti di anime Ghibli. Tapi ini semua juga menuai kontroversi. Bahkan pencipta studio Ghibli, Hayao Miyazaki, pun turut berkomentar dan juga merasa hasil kerja payahnya itu tidak dihargai lagi. Bayangkan ada sebuah scene di dalam anime yang hanya berlangsung selama 4 detik, tapi memerlukan 6 bulan untuk menggarapnya. Tapi dengan kemampuan AI sekarang, kemampuan ChatGPT, hanya dengan 4 detik sudah bisa menggantikan kerja keras tersebut yang selama 6 bulan tersebut. Penggunaan AI ini pun semakin marak, semakin banyak, karena terutama kita bisa lihat dari sisi akademis, bagaimana para mahasiswa semua bisa menggunakannya untuk tugas-tugasnya, bahkan ketika ujian juga. Jadi di sini betapa maraknya penggunaannya, tetapi banyak juga penyalahgunaan dari penggunaannya. Saya yakin dengan perkembangan zaman yang sekarang ini, yang semakin canggih, semua alat-alat teknologi ini diciptakan untuk kebaikan kita. Semua pasti tidak ada niatannya untuk disalahgunakan, untuk membawa efek yang buruk. Nah, di sini sebagai generasi muda yang bijak, kita harus bisa dengan bijak kita memilah-milah informasi yang kita dapatkan.
Di sini Sang Buddha juga pernah menyampaikan bahwa hal-hal ini yang disebut dengan instant gratification ataupun adalah kesenangan instan. Hal-hal yang dicari terutama dari kalangan anak muda zaman sekarang, yang dipikirkan bahwa akan membawa efek yang menyenangkan. Tetapi Sang Buddha sendiri sudah pernah menjelaskan bahwa ini adalah awal mula dari namanya tanha ataupun nafsu indera duniawi kita. Karena ada yang namanya kama tanha, dari niatan dari nafsu indera duniawi kita, maka dengan membuatnya dalam kesenangan instan tersebut, ini adalah salah satu dari penyebab duka yang juga dijabarkan oleh Sang Buddha di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, di khotbah pertama Sang Buddha. Di sana dijelaskan bahwa bagian dari karma tanha tersebut akan mengarah kepada duka, kepada penderitaan jangka panjang. Seperti juga yang bisa kita petik dari syair Dhammapada ayat 69 ini. Selama buah dari suatu perbuatan jahat belum masak, maka orang bodoh akan menganggapnya manis seperti madu. Tetapi apabila buah perbuatan itu telah masak, maka ia akan merasakan pahitnya penderitaan. Di sini kita harus waspada, kita harus jeli dan bisa lebih bijak untuk menggunakan alat-alat teknologi yang sudah ada ini. Bapak Ibu pemirsa Batam TV, terutama untuk generasi muda kita, seperti informasi-informasi yang kita dapatkan dari ChatGPT, dari Google, dari orang-orang yang terlihat bijaksana, ini pun harus kita pilah-pilah dengan baik, harus bisa kita memverifikasinya. Jadi di sini ada 5 poin yang bisa kita ambil dari sebuah metode di dalam Inggris bernama THINK. THINK adalah akronim. T untuk true, benar. H, helpful, membantu. I, inspiring, menginspirasi. N, necessary, perlu. Dan K, kind, ataupun baik. Jadi di sini kita bisa membaginya ke dalam 2 poin besar, yaitu dengan memiliki rasa yang benar, true. Kita memiliki rasa untuk mencari tahu, untuk menjadi lebih skeptis. Dan di sini juga kita membahas suatu konsep penting di dalam agama Buddha, yaitu mengenai ehipassiko. Ehipassiko ini juga disampaikan di dalam Dhammanussati, yaitu yang berarti datang dan buktikan. Ini sebuah konsep yang sangat penting, sangat vital dan unik di dalam agama Buddha. Bahkan Sang Buddha sendiri mengatakan, janganlah hanya percayai saya, jangan hanya percayai ajaran saya, tapi datang dan buktikanlah sendiri. Apabila ada yang kita merasa kurang paham, kurang cocok, tidak bermanfaat, maka bolehlah kita meninggalkannya. Tetapi apabila kita merasa hal ini adalah benar, hal ini mengarah ke hal-hal yang bermanfaat, hal-hal ini mengarah ke hal yang baik, maka haruslah kita lakukan. Disinilah bagian dari Kalama Sutta yang disampaikan oleh Sang Buddha. Sang Buddha sendiri juga mengajarkan kita bagaimana kita bisa dan harus memilah-milah informasi yang kita dapatkan. Jadi kita tidak hanya bergantung dengan informasi yang kita dapatkan, bahkan dari Google ataupun ChatGPT sekalipun, tapi kita perlu ada namanya proses pemilahan ataupun proses mensensornya. Dan di poin kedua, yaitu mengenai menumbuhkan pikiran yang benar. Jadi pikiran yang benar ini adalah bagian dari 8 jalan mulia, Samma Sankappa. Dan dengan memiliki pikiran yang benar, sebelum kita memberitahu orang lain, menyebarkan berita-berita lain, kita harus berpikir pada diri sendiri dulu. Apakah yang akan saya sampaikan itu membantu? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini perlu disampaikan? Dan apakah ini baik terhadap orang lain dan terhadap diri saya sendiri?
Maka ketika 4 poin ini sudah terpenuhi, maka bisalah kita menyampaikannya dan membawa berita tersebut kepada orang lain. Jadi itulah salah satu cara bagaimana kita bisa menghindari diri dari misinformasi yang bisa kita dapatkan. Bahkan dari ChatGPT sekalipun tidak selalu benar, dan kita perlu mengaplikasikan metode ini supaya kita bisa lebih bijak. Ketika kita berbicara tentang kebijaksanaan, Bapak Ibu pemirsa Batam TV, ini juga tidak terlepas dari sifat Sang Buddha yang bisa kita tiru, yang bisa kita contohi. Di sini ada sebuah cerita pada saat zaman Sang Buddha yang berjudul Kisah Gotami. Ini juga cerita yang cukup terkenal karena sudah pernah difiturkan di dalam series Netflix, di dalam film dokumenter Thai Cave, di mana di situ bercerita tentang ada 11 orang yang terperangkap di dalam gua. Nah, dan di situ di salah satu episodenya, judul dari episodenya sendiri adalah Kisah Gotami. Jadi cerita tersebut adalah seperti berikut. Pada zaman Sang Buddha, ada seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya. Ibu tersebut bernama Kisah Gotami. Dan kita bisa bayangkan betapa pedihnya, betapa sakitnya ketika seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya kehilangan anaknya satu-satunya. Maka ia tidak bisa menerimanya dan ia keliling satu kampung untuk mencari siapa yang bisa membangkitkan anaknya. Setelah itu ia sampailah dengan Sang Buddha karena mendengar Sang Buddha memiliki kekuatan yang luar biasa. Sang Buddha menjawab, "Kisah, saya bisa membangkitkan anak kamu, tapi dengan satu syarat. Bawakanlah saya segenggam biji lada yang belum pernah disentuh oleh keluarga yang belum pernah ditinggalkan anggota keluarganya." Jadi di situ Kisah Gotami pun berkeliling kampung dari rumah ke rumah. Di rumah pertama ia mengetuk pintu dan menanyakan, "Oh, apakah kalian ada biji lada di sini?" "Ada." "Apakah biji lada ini pernah disentuh oleh anggota keluarga yang pernah meninggal?" "Oh iya, kemarin minggu lalu kakek saya baru meninggal." "Oh, berarti tidak valid." Ia lanjut lagi ke rumah kedua. "Oh, apakah di sini ada biji lada?" "Ada." "Apakah ada anggota keluarga yang meninggal?" "Wah, paman saya baru meninggal kemarin." Dan terus berlanjut ke rumah kedua, ketiga, keempat, dan ada yang kucingnya baru meninggal, ada yang kakek-kakeknya meninggal. Semua sudah ia keliling satu kampung dan akhirnya ia menyerah dan kembali menghadap Sang Buddha. Sang Buddha menanyakan, "Kisah, apakah Anda sudah mendapatkan biji lada tersebut?" Jawab Kisah Gotami, "Belum, Sang Buddha. Semua rumah yang saya kunjungi sudah pernah ditinggalkan oleh anggota keluarganya." Nah, Sang Buddha pun menjawab, "Kisah, Anda mengira bahwa hanya Andalah yang pernah merasa kehilangan. Tapi sekarang Anda sadarilah bahwa semua orang pun sudah pernah ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Semua orang pasti tidak terlepas dari kematian. Bahkan sebelum cita-cita mereka tercapai, mereka sudah meninggal." Disitulah Kisah Gotami akhirnya tercerahkan dan mencapai tingkat suci arahat. Jadi di sini hal yang bisa kita petik dari ajaran tersebut adalah betapa Sang Buddha dengan kebijaksanaannya yang luar biasa memilih untuk mengajari Kisah Gotami tentang Dharma, tentang konsep anicca, konsep ketidakkekalan. Oke, pemirsa Batam TV, tetaplah bersama kami dalam program Permata Dharma. Kami akan kembali sesaat lagi.
pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Permata Dharma. Kembali kepada konsep PANYA tersebut, kebijaksanaan. Bagaimana dengan cara menumbuhkan rasa PANYA, rasa kebijaksanaan tersebut dapat membantu kita mengerti tentang Dharma lebih lanjut, dan supaya kita bisa menghindari diri kita dari misinformasi yang ada. Jadi kembali kita belajar dari cerita Sang Buddha, dari kisah Gotami. Bagaimana Sang Buddha mengajarkan bahwa hanya dengan mengerti tentang Dharma, hanya dengan memberikan pengertian tentang anicca ataupun ketidakkekalan dalam kehidupan, maka disitulah kita bisa terbebas dari duka. Seperti sebuah patah dalam bahasa Inggris, "Give a man a fish and you will feed him for a day, but teach a man how to fish and you will feed him for a lifetime." Yang artinya adalah, berikanlah seseorang makan, maka Anda akan membuat ia kenyang dalam sehari. Tapi berikanlah seseorang ilmu dalam mencari makan, maka Anda akan membuat ia kenyang seumur hidupnya. Dan konsep anicca ini, ketidakkekalan ini, juga tidak hanya mengenai kematian. Kita bisa lihat seperti tren-tren sekarang. Tren-tren misalnya kemarin velocity, ataupun tren-tren sekarang udah ada tren-tren yang baru. Tren yang sangat cepat untuk muncul, viral, dan setelah itu redup kembali. Tren-tren tersebutlah yang kita harus belajar bahwa tidak ada yang kekal. Jadi sebagai generasi muda yang kebanyakan mungkin merasa FOMO, merasa fear of missing out, ataupun merasa ditinggalkan. Tapi hanyalah dengan mengerti bahwa ini semua tidaklah kekal. Inilah bagian dari anicca, bagian dari
ketidakkekalan hidup. Maka disitulah kita bisa belajar untuk melepas, untuk lebih mengerti tentang kehidupan. Jadi salah satu akibat buruk juga dari bergantung dengan hal-hal yang instan. Kita bisa lihat dari sisi finansial. Misalnya anak muda sekarang, banyak yang pengen cepat kaya. Jadi banyak yang terjebak di dalam investasi-investasi bodong. Investasi yang menjanjikan akan memberikan hasil yang besar dalam waktu yang sangat singkat. Ataupun hal-hal seperti pinjaman online, pinjol, yang akan mengarah juga kepada seperti judi online. Kita bisa melihat betapa maraknya hal-hal tersebut saat ini. Betapa mudahnya orang terjebak karena merasa bergantung dengan kesenangan instan tersebut. Di sini apa peran kita? Apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda ataupun generasi yang sudah lebih tua? Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita ini? Pertama-tama kita harus mengerti bahwa di dalam konsep agama Buddha, untuk menjadi sadar saja tidaklah cukup. Kebanyakan dari kita mengerti bahwa dengan supaya bisa menjadi seperti Sang Buddha, kita perlulah menjadi sadar, perlu menciptakan rasa sati ataupun kesadaran. Tapi di situ kesadaran sajalah tidak cukup. Seperti sebuah cerita dari Ajahn Brahm ini. Ajahn Brahm sendiri selalu menekankan bahwa kita memerlukan yang namanya kindfulness, yang artinya adalah dari dua kata, kindness ataupun kebaikan, ataupun rasa metta, dan juga mindful ataupun kesadaran, ataupun sati. Hanyalah dengan kita bisa menggabungkan dua hal ini, maka kita bisa terbebas dari hal-hal yang berakibat negatif tersebut, yang muncul dari kesenangan instan. Ada sebuah cerita di sebuah kota, ada seorang yang kaya raya. Ia memiliki rumah bak istana. Ia tinggal dengan seorang istrinya. Dan ia punya 5 satpam yang berjaga di depan rumahnya. Ia selalu berpesan kepada kelima satpamnya, kalian wajib dengan penuh perhatian melihat, memantau, dan menjaga barang saya. Siap Pak, jawab kelima satpamnya dengan kompak. Setiap hari berlanjut, hari demi hari berlanjut. Sampai suatu ketika, pada pagi hari, sang tuan rumah, bapak tersebut baru bangun dari tidurnya, ingin menggosok gigi. Gosok giginya juga terbuat dari emas. Betapa kagetnya ia ketika sikat giginya hilang. Terus ia mencari-cari gigi emasnya, juga tidak ada. Nah, ia keluarlah dari kamar. Betapa syoknya ya ketika melihat seluruh perabotannya sudah hilang. Nah, ketika itu ia membangunkan istrinya. Istrinya pun sampai lemas dan hampir pingsan karena melihat semua perhiasannya sudah hilang. Nah, maka ia dengan murkanya keluar dari rumah dan menemui ada 5 satpamnya di sana berdiri dan ia meneriaki mereka, kalian ini apa yang kalian lakukan? Kan saya sudah berpesan, kalian harus dengan penuh perhatian melihat, memantau, dan menjaga barang saya. Jawab kelima security-nya dengan kompak, Pak, kami sudah semalam dengan penuh perhatian melihat ada 10 pencuri masuk ke rumah, membawa truk, membobol pagar depan, membobol pagar rumah. Setelah itu, dengan penuh perhatian, kami melihat mereka membawa keluar perhiasan, perabotan, dan semua barang-barang berharga dari rumah. Setelah itu, dengan penuh perhatian, kita melihat mereka keluar dari rumah dan pergi jauh-jauh. Jadi apa yang bisa kita petik dari cerita tersebut? Kembali lagi bahwa dengan memiliki kesadaran saja tidaklah cukup. Kesadaran ini perlu juga kita imbangi dengan rasa kebaikan, dengan rasa metta. Dan jika kita memiliki rasa kebaikan tersebut, maka kita bisa lebih maju dan memahami Dharma.
Jadi kembali ke kasus sebelumnya tentang pinjol ataupun judi online. Bagaimana cara kita, misalnya apabila kita yang sudah terjebak hal tersebut, ataupun jika kita tahu ada kenalan yang terjebak hal-hal tersebut, apa yang bisa kita lakukan? Jadi kembali di sini kita harus mencoba untuk menyadari mereka. Hal yang pertama yang harus mereka ketahui bahwa adalah hal-hal ini berdampak buruk. Berdampak buruk tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk orang-orang sekitarnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah untuk menyadarinya. Nah, setelah itu, dengan rasa kebaikan, rasa kasih sayang kita, janganlah kita menghakimi mereka, tapi kita reward mereka apabila mereka sudah bisa berubah sedikit demi sedikit. Seperti apabila mereka bisa mengurangi waktu online mereka ketika bermain judi online misalnya, dari 6 jam ke 5 jam, 4 jam, dan pelan-pelan bisa berkurang dan menghilang. Hargailah upaya mereka, dan kita bisa mereward mereka dengan hal-hal kecil yang sudah mereka coba lakukan supaya mereka bisa terbebas dari hal-hal negatif tersebut. Jadi untuk tema hari ini, peran generasi muda Buddhis, Bapak Ibu pemirsa, apa yang bisa kita lakukan? Jadi janganlah kita bergantung dengan sesuatu yang instan. Kembangkanlah rasa panya, rasa metta, dan rasa sati kita, sehingga kita bisa lebih memahami konsep dari Dharma, memahami bahwa kesenangan instan tersebut tidaklah akan membawa kebahagiaan, malah akan membawa duka. Dan ketika kita sudah memahaminya, maka kita bisa pelan-pelan menjauhi darinya dan menggunakan alat-alat kita dengan lebih bijak. Jadi sebelum saya menutup, saya akan membacakan doa singkat. Bawatu Sabha Manggalang, Rakantu Sabha Dewata, Sabha Buddha Nubawena, Sadasoti Bawantu Te. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini tetap hangat, bisa bermanfaat, supaya kita selalu bersemangat. Saya pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Batam TV, inspirasi Kepri.